Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-181, Xiaoyan dan Heimu, yang berada di luar Rina, secara alami tidak dapat melarikan diri dari gelombang udara yang menakutkan. Ketika gelombang udara menyerang, mereka berdua merasa seolah-olah ada gunung Tai yang tak terlihat di depan mereka. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan dada mereka langsung rata. Xiaoyan hanya merasakan sedikit rasa manis di ujung lidahnya. Setelah gelombang rasa pusing melintas di benaknya, tubuh lemahnya langsung terlempar. Namun, segera setelah tubuh Xiaoyan terbang hampir 10.000 kaki, gelombang badai energi lain yang bahkan lebih menakutkan tiba-tiba menyerang. Itu membawa aura yang bisa menghancurkan dunia saat menyerang secara tiba-tiba sebelum Xiaoyan sadar kembali. Benda itu menghantam dadanya dengan keras. Bang! Suara seperti guntur yang teredam bercampur dengan gelombang suara patah tulang muncul. Tubuh Xiaoyan langsung terlempar seperti bola yang ditendang. Dia berubah menjadi bintang jatuh di ruang kosong dan melesat ke sisi lain ruang. Energi liar dan keras itu seperti angin liar dan tsunami saat menyerang tubuh Xiaoyan. Kekuatan spiritual menakutkan yang terkandung dalam badai langsung menyerang jiwa Xiaoyan. Teror teknik doklasi tidak diragukan lagi ditampilkan pada saat ini. Dengan menggabungkan doki dan kekuatan spiritual, tidak hanya menjadi lebih kuat, namun kekuatan spiritual di dalamnya juga dapat secara langsung melukai jiwa seseorang. Poin ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dao biasa lainnya. Namun, saat energi menakutkan hendak memasuki tubuh Xiaoyan dan mendatangkan malapetaka, sebuah ledakan terdengar dari dalam tubuh Xiaoyan. Sekelompok besar api putih pekat naik dan sepenuhnya menelan energi liar dan ganas serta kekuatan spiritual yang telah masuk. Xiaoyan, sebaliknya, sudah pingsan. Anak kecil, kamu benar-benar gila. Jika aku yang dulu tidak ada di sini hari ini, aku ingin melihat apakah kamu bisa bertahan hidup. Setelah berurusan dengan alam liar dan energi kekerasan, suara tua yang samar keluar dari tubuh Xiaoyan. Segera, kekuatan spiritual yang agung dengan cepat melonjak dari dalam tubuh Xiaoyan dan bergabung ke dalam simbol api di antara alis Xiaoyan. Saat berikutnya, Xiaoyan, yang sudah pingsan, perlahan membuka matanya yang sedikit tertutup. Pupil hitam gelapnya sudah dipenuhi dengan nyala api putih pekat yang mengamuk. Sudut mulutnya terangkat dan memperlihatkan senyuman lucu. Matanya perlahan terangkat dan menembus cahaya putih yang menyilaukan ke arah Heimu yang juga sangat lemah. Mulutnya tertawa pelan ketika dia berkata, "Selanjutnya, izinkan aku menemanimu bermain." Cahaya putih yang seperti matahari perlahan menyebar. Pemandangan di dalamnya juga sekali lagi menjadi jelas. Pada saat ini, setelah gelombang serangan itu, Heimu, yang juga terluka parah, tidak bisa mau tak mau yang masih berdiri di ruang kosong di wajah cakar besar saat melihat pemandangan doklasi, sepasang matanya yang reputasinya dipenuhi dengan rasa dingin. Reputasinya melihat dari kejauhan, reputasinya saat gelombang api surgawi putih pekat di ruang kosong telah tersebar seluruhnya. Itu masih sekuat ini. Ia benar-benar mampu dengan kuat menyebarkan serangan menakutkan yang tiada taranya seperti api surgawi. Kemungkinan besar cakar penangkap surga ini bisa dianggap sangat kuat bahkan ketika ditempatkan di antara teknik doklasi. Meskipun teknik doklasi kuat, meski begitu, 3 dari 5 cakar tangan seperti pilar naga pada cakar penangkap surga telah patah. Bahkan salah satu dari 2 cakar tangan yang tersisa hanya tersisa kurang dari setengahnya. Masih ada beberapa kelompok api surgawi putih pekat yang tersisa di bagian yang rusak. Setelah pembakaran api surgawi, cakar penangkap surga juga berulang kali dibakar. Butuh waktu lama kemudian sebelum perlahan menghilang. Melihat pemandangan di depannya ini, alis Heimu tanpa sadar menyatu. Dia merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Bone Chilling Flame memang layak menjadi eksistensi yang berada di peringkat ke-11 di Heavenly Flame Ranking. Meskipun ini hanyalah api benih, kekuatan yang dihasilkannya masih merupakan sesuatu yang bahkan teknik doklas bangga pun sulit untuk sepenuhnya menekannya. Api surgawi benar-benar menakutkan. Namun, meskipun api surgawi itu kuat, pada akhirnya itu hanyalah teknik doklas Ren. Masih ada kesenjangan yang cukup besar jika dibandingkan dengan teknik doklasi. Melihat api surgawi itu pecah, senyuman segera muncul di wajah Heimu yang dipenuhi garis-garis aneh. Mulutnya tanpa sadar mengeluarkan suara mengejek. CK, bocah manusia. Jadi bagaimana jika itu adalah api surgawi? Lalu bagaimana jika itu adalah teknik do yang telah berubah menjadi roh? Ini pada akhirnya hanyalah teknik do kelas Ren. Dibandingkan dengan teknik doklasi, itu hanya bayi. Lengkungan di sudut mulut Xiaoyan
menjadi lebih padat ketika dia mendengar kata-kata ini. Tatapannya beralih ke ruang kosong. Sebuah cahaya melintas di wajahnya, mata putih pekat. Segera, dia membuka mulutnya dan tertawa samar. Ah, begitukah? Jangan bilang padaku bahwa kamu lupa bahwa lapisan terakhir inti teratai sedang mengumpulkan kekuatan dan menunggu untuk dilepaskan. Meski suaranya tenang, itu seperti gelombang guntur jernih yang disalurkan ke jamur hitam, menyebabkan ekspresi wajahnya berubah dengan cepat. Saat itulah dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke ruang kosong. Saat pandangannya beralih, sekelompok cahaya lembut berwarna putih susu diam-diam melintas di ruang kosong. Ia menembus ruang kosong dan sekali lagi bertabrakan dengan cakar penangkap surga. Cahaya lembut berwarna putih susu itu bagaikan batu giok hangat berwarna putih berkilau. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang bahkan bisa melihat samar-samar bunga teratai seputih salju yang ilusi. Gugusan cahaya putih susu perlahan menembus ruang kosong, menghamburkan banyak titik cahaya yang membentuk ekor panjang di ruang kosong. Saat tatapan Heimu tertuju pada gugusan cahaya putih susu, wajah lamanya yang menyeramkan segera menjadi serius. Pada saat ini, bahkan dengan karakternya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan yang terkandung dalam gugus cahaya ini telah mencapai tahap di mana ia dapat mengguncang cakar penangkap surga. Hal yang membuat Heimu merasa paling bingung adalah bahkan dengan pengalamannya, dia sebenarnya tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat jenis api surgawi seperti apa gugus cahaya di depannya ini. Dari aura liar dan kekerasan pada benda ini dan suhu menakutkan yang tidak kalah dengan api surgawi manapun, benda ini memang api surgawi. Namun, sejak kapan api surgawi berwarna putih susu itu muncul? Muncul di peringkat api surgawi. Benda apa sebenarnya ini? Pada saat ini, perasaan bahaya di lubuk hati Heimu diam-diam naik sekali lagi, menyebabkan detak jantungnya tanpa sadar meningkat cukup besar. Ini juga menyebabkan Heimu sekali lagi mengingat jejak aura aneh yang dipancarkan dari Bone Chilling Flame sebelumnya. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi Heimu menjadi lebih serius. Mungkinkah aura sebelumnya adalah milik api surgawi ini? Ketika dia memikirkan hal ini, Heimu tanpa sadar merasakan hawa dingin yang dalam. Teror aura itu secara alami adalah sesuatu yang sangat dia alami. Jika apa yang dia pikirkan di dalam hatinya benar-benar terjadi, apakah teror serangan ini tidak melebihi ekspektasinya? Sayangnya, ketika Heimu memikirkan hal ini, gugus cahaya putih susu sudah membawa ekor panjang dan bertabrakan dengan keras dengan rusak cakar menangkap surga. Detik berikutnya, cahaya putih yang lebih menyilaukan melesat ke segala arah. Kali ini, bahkan dengan karakter Heimu, dia tanpa sadar menyipitkan matanya saat cahaya putih itu melintas. Saat Heimu memfokuskan pandangannya, dia melihat melalui cahaya putih yang mengelilingi cakar perebut surga. Di tempat keduanya bentrok, lapisan luar armor pada cakar perebut surga telah hancur total. Retakan menyebar dan menutupi seluruh cakar perebut surga. Di sisi lain, bunga teratai seputih salju yang agak ilusi di dalam gugusan cahaya putih susu telah menjadi semakin nyata pada saat ini. Samar-samar terlihat sesosok manusia di tengah-tengah bunga teratai itu. Tangan sosok manusia itu digenggam di depan dadanya. Di antara telapak tangannya, ada versi teratai yang lebih kecil. Perbedaannya adalah teratai itu terbentuk dari lebih dari 20 warna yang berbeda. Detik berikutnya, di bawah tatapan suram Heimu, teratai yang mempesona itu perlahan terbang keluar dari telapak tangan sosok manusia dan bertabrakan dengan cakar penangkap surga yang sepertinya terbungkus oleh jaring laba-laba. Segera setelah itu, suara ledakan yang sangat mengerikan menyebar. Seluruh ruang berguncang karena hal ini dan semua yang ada di dalamnya hancur total. Di Sukuro Ginseng, di permukaan tanah tempat formasi besar didirikan, retakan besar selebar puluhan ribu kaki membentuk sebuah nada. Jurang hitam di bawah guncangan tanah yang terus-menerus. Pada saat ini, sosok Luo tua sekali lagi muncul di langit di atas jurang. Di saat yang sama, ekspresinya tampak serius saat dia melihat ke jurang di bawah. Bab ke-182, raungan yang bisa menyebabkan gendang telinga seseorang meledak tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Pada saat ini, bahkan otot-otot di sudut mata Heimu tanpa sadar terjepit. Celah di antara giginya yang terlihat di sudut mulutnya berulang kali menyedot udara panas. Badai doki yang sangat besar menyapu seluruh ruang. Garis retakan yang menutupi seluruh cakar tangan di udara juga memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Segera setelah itu, suara pecah yang jelas terdengar. Cakar tangan penangkap surga yang besar dengan paksa dipatahkan di bagian pinggang. Segera setelah itu, gelombang badai doki yang menakutkan sekali lagi melanda. Ruang ini berulang kali dihancurkan oleh gelombang demi gelombang badai yang menakutkan.
Seluruh ruang ini telah sepenuhnya berubah menjadi api penyucian manusia. Heimu juga berulang kali dipaksa mundur oleh badai yang liar dan dahsyat ini. Ruang kosong di bawah kakinya runtuh berkali-kali. Angin yang menakutkan terus membombardir tubuhnya. Jika itu adalah tubuh ahli biasa, kemungkinan besar dia sudah lama berubah menjadi debu. Pada saat ini, Heimu akhirnya merasa sedikit tidak berdaya. Perlawanan Qingmu Zhao di dalam jiwanya juga secara bertahap menjadi jelas. Jika dia tidak bisa dengan cepat menghabisi Xiaoyan, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali setelah Qingmu bangun. Bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa diri yang terhormat ini tidak punya cara untuk berurusan denganmu? Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan taktik suku spiritual ginseng. Setelah berteriak pelan, Heimu tiba-tiba membanting telapak tangannya dengan keras di dadanya. Wajahnya langsung memerah dan seteguk darah esensi dimuntahkan. Saat seteguk darah esensi ini dimuntahkan, kulit Heimu dengan cepat berubah pucat pasi. Auranya juga tiba-tiba turun ke titik terendah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pada saat ini, sudut mulutnya tersenyum sinis. Setelah memuntahkan darah esensi, tangan keriput Heimu dengan cepat membentuk segel. Doki kecil di tubuhnya juga berkumpul ke dalam darah esensi pada saat ini. Hal ini berlanjut hingga saat tertentu ketika ekspresi kejam melintas di mata Heimu. Tangan kanannya juga dengan keras menghantam gugusan darah esensi di depannya. Setelah serangan telapak tangan ini, gugusan darah esensi seukuran telapak tangan langsung meledak berkeping-keping, berubah menjadi tetesan darah yang tersebar di ruang kosong. Roh ginseng root, kemarilah. Dengan teriakan keras, Heimu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atasnya. Di saat yang sama, dia mengangkat telapak tangannya dengan telapak menghadap ke atas. Desir, setelah beberapa tarikan napas, suara hembusan angin terdengar. Heimu sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh yang meledak-ledak. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya di udara. Lalu, dia dengan keras menariknya kembali. Ruang retak saat akar pohon hijau zamrud dengan diameter beberapa ratus kaki menerobos udara di bawah kekuatan ini. Senyuman kejam di wajah Heimu melebar saat dia melihat akar pohon ini. Di sisi berlawanan, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat ini. Api putih pekat di matanya juga menyala lebih hebat pada saat ini. Pantas saja ras spirit ginseng tidak lagi semegah dulu. Jadi ternyata ada pengkhianat sepertimu yang dengan seenaknya menyia-nyiakan warisan peninggalan nenek moyangmu. Ini benar-benar kejahatan besar yang patut dihukum mati. Meskipun Xiaoyan berpikir dalam hatinya, dia tidak menyerang. Dia sangat ingin melihat kemampuan ras spirit ginseng. Dia juga ingin melihat seberapa besar kekuatan ras roh ginseng yang bisa ditampilkan oleh Heimu. Melihat akar pohon hijau zamrud di depannya, mata tua gelap Heimu menunjukkan ekspresi dingin. Lidahnya dengan keras menjilat bibirnya saat dia melirik ke arah Xiaoyan. Menyadari tatapan acuh tak acuh dari Xiaoyan, Heimu tanpa sadar mengerutkan kening. Namun, dia dengan cepat melemparkan pikiran itu ke belakang pikirannya. Tangan kanannya berubah menjadi cakar. Kuku jarinya yang rata setajam pisau saat ini. Segera, tangan kanannya dimasukkan ke dalam akar pohon. Ginseng roh di depannya menusuk inti akarnya. Bang! Ledakan lain terdengar di tempat kumpulan cahaya putih krem bertubrukan dengan cakar penangkap surga. Badai doki yang menakutkan sekali lagi menyapu seperti tsunami. Pada saat ini, mata hitam pekat dan tua Heimu telah sepenuhnya digantikan oleh warna hijau tua. Cahaya yang berkedip-kedip memberikan perasaan yang sangat jahat. Garis hijau tua aneh yang menutupi seluruh tubuhnya juga memancarkan gelombang cahaya aneh. Aura Heimu juga dengan cepat pulih dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Menghadapi badai menakutkan yang menyerangnya, reaksi Heimu hanya yang lembut. Namun, itu saja. Badai yang menakutkan itu tampaknya bertabrakan dengan tembok. Ia tiba-tiba berbalik dan musnah di ruang kosong ini bersama dengan badai yang datang setelahnya. Gagah-gagah. Setelah tertawa aneh, tangan Heimu yang dimasukkan ke dalam akar pohon tiba-tiba ditarik. Pada saat yang sama, akar pohon ginseng roh yang sangat besar juga mengeluarkan suara ledakan dan berubah menjadi pecahan yang memenuhi langit. Gagah-gagah. Yan Xiao, tahukah kamu berapa tahun akar ginseng roh ini perlu tumbuh? Heimu dengan santai mengibaskan pecahannya. Dia merasa tubuhnya sekali lagi dipenuhi kekuatan. Dia memandang Xiaoyan dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan senyum sinis. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan tidak berkomentar. Heimu di depannya akan menjawabnya satu persatu. 4.000 tahun. Akumulasi 4.000 tahun untuk menjadi Dodi. Katakan padaku, apakah ini mudah? Namun, kamu hanya menggunakan waktu kurang dari 1 jam untuk menggunakannya untuk pulih ke level setengah kaisar bintang 9.
Mendengar kata-kata dari mulut Heimu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya lagi. Mulutnya juga menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Kekeh, bisa digunakan olehku. Kehidupan pelatihannya tidak masuk akal. Sia-sia, jika dia masih hidup. Aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi berpikir. Jika masih hidup, apakah Sukuro Ginseng akan berada dalam kondisi ini? Mendengar kata-kata Xiaoyan, Heimu segera menjadi sedikit gelisah. Mulutnya langsung menunjuk ke arah suku spirit ginseng saat ini. Suku spirit ginseng telah menyegel diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mandiri hanya karena mereka tidak tahu apa-apa tentang masalah dunia. Jangan bilang kalau orang-orang tua ini tidak mengetahui keadaan benua ini. Kehancuran suku Roh Ginseng saat ini semua disebabkan oleh mereka. Aku hanya ingin suku Roh Ginseng bangkit sekali lagi. Apa yang salah dengan itu? Hak apa yang mereka miliki untuk menyegelku? Pada akhirnya, emosi Heimu memuncak. Hampir gila, mulutnya berulang kali mengutuk generasi tua suku Roh Ginseng. Seolah-olah dia ingin melampiaskan semua kemarahan yang telah dia kumpulkan selama 10.000 tahun terakhir. Suku Roh Ginseng secara alami perlu dihidupkan kembali. Namun, metode yang Anda pilih salah. Nenek moyang Anda mungkin salah. Tetapi Anda seharusnya tidak melakukan yang sebaliknya. Setan pohon adalah tabu besar dari suku Roh Ginseng. Dengan berubah menjadi iblis, Anda cukup. Kamu benar-benar banyak bicara. Saya hanya memberi Anda kesempatan untuk bernapas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan diri yang terhormat ini? Setelah dia selesai berbicara, Heimu tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi. Dohki di dalam tubuhnya melonjak dengan liar. Hubungan terputus antara Heimu dan Heaven Capturing Claw sekali lagi disambungkan kembali secara paksa. Sudut mulut Heimu terangkat menjadi senyuman dingin saat dia merasakan kekuatan liar dan kekerasan di dalam Heaven Capturing Claw. Teknik doklasi memang merupakan teknik doklasi. Bahkan pada saat ini, itu masih sangat kuat. Swoosh, tiba-tiba, tubuh Heimu bergerak. Tubuhnya sudah menghilang dari tempatnya. Pada saat yang sama, semua doki yang tersisa di dalam Heaven Capturing Claw mulai meletus dengan liar pada saat ini. Segera setelah itu, badai yang menakutkan sekali lagi melanda seluruh ruangan. Serangan terakhir dari api teratai Buddha marah dan cakar penangkap surga telah meletus sepenuhnya. Bersambung ke bab selanjutnya.